Siswa dan siswi kelas 8, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Ibu harap di masa pandemik ini kalian masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk pada pokok bahasan kedua pada semester genap, yaitu tentang lingkaran. Dengan kompetensi dasar 3, 7, dan 47. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memahami pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, menentukan nilai pi. Yang ketiga, menentukan rumus luas lingkaran. Siswa dan siswi sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah foto sawah yang unik dan berbeda pada umumnya, karena menyerupai jaring laba-laba dan hanya ada di Manggarai. Sawah ini dikenal dengan nama sawah lingko atau spider web rice field. Sawah lingko ini berbentuk lingkaran. Di tengah-tengah lingko ini terdapat lodok sebagai pusat pembagian sawah. Dari pusat lodok ini ditarik garis panjang ke bidang terluar cicing. Garis panjang ini disebut lance. Kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini, lodok merupakan titik pusat lingkaran. Sedangkan lance merupakan jari-jari, dan daerah yang dibatasi oleh lance dan cicing disebut juring. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti pelajaran ini dengan baik. Siswa dan siswi, coba perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Ya, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik-titik tersebut jika disatukan akan membentuk garis lengkung tanpa ujung atau lingkaran. Perhatikan, ini yang dinamakan dengan titik pusat. Ini merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat. Jadi misalnya jarak dari titik ini ke titik pusat sama dengan misalnya jarak dari titik pusat ke titik yang satu. Itu pengertian dari lingkaran. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan gambar lingkaran berikut. Yang pertama kita sudah tahu unsur yaitu titik pusat lingkaran. Ingat, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusatnya. Jadi titik pusatnya di sini adalah titik O. Yang berikut adalah jari-jari lingkaran. Coba. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jarak dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Coba ini garis dari sini ke lengkungan lingkaran. Ya, jari-jari di sini ada banyak. Yang pertama itu jari-jari OB. Kita tulis OB. Berikutnya lagi dari titik pusat ke lengkungan. O ke A. Ada lagi, coba lihat O ke F.
garis OF. Berikutnya lagi O ke C. OC. Berikut O ke E. Masih ada lagi? Ya, kita lihat nih. Sekarang dari O ke D. Itu jari-jari lingkaran. Yang berikut garis tengah atau diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis lurus yang menghubungkan dua titik. Misalnya ini, titik B ke titik F. Dan dia melalui titik pusat. Maka diameter di sini adalah garis BF. Berikut adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Coba lihat. Garis lengkung. Oke, ini busur. Dia berupa garis lengkung yang menghubungkan titik yang satu pada lengkungan lingkaran ke titik yang satu lagi. Itu namanya busur. Maka di sini kita tulis busurnya itu busur CE. Busur CE. Setelah busur ada yang namanya tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Coba, kalau tali busur itu dia berupa garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran ini, yang menghubungkan dua titik. Oke, berarti busurnya itu, tali busurnya itu tali busur CE. Ya, kita tulis CE. Oke. Dari pengertian tali busur berarti ruas garis BF juga, ini ruas garis BF itu juga termasuk tali busur, tetapi dia merupakan tali busur yang terpanjang. Oke, sekarang perhatikan busur dan tali busur. Untuk membedakan busur dan tali busur, kita bisa tulis busur tuh karena merupakan garis lengkung, jadi kita bisa tulis gini. Garis lengkung CE. Berikut adalah juring. Kalau juring itu merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kalau juring itu dia merupakan luas daerah. Yang ini. Di sini Ibu kasih warna orange. Jadi juring itu dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari OB dan OA dan busur AB. Jadi juringnya itu Ibu tulis juring BOA. Yang berikut lagi ada yang namanya tembereng. Tembereng itu juga merupakan luas daerah, tetapi dia itu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, ini di sini Ibu sudah arsir yang warna biru. Ini merupakan tembereng. Dia dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi Ibu tulis ini temberengnya itu luas daerah CDE. Yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur ini. Oke. Garis tersebut ini tegak lurus dengan tali busur. Maka apotema di sini nih tegak lurus. Maka apotema di sini adalah OG.
Demikian unsur-unsur pada lingkaran. Berikut kita masuk pada menentukan nilai pi pada lingkaran. Untuk menentukan nilai pi, kita akan melakukan percobaan dengan membandingkan keliling dan diameter. Yang pertama kita siapkan adalah uang logam yang bernilai 1000, 500, 200, dan 100. Dan alat berupa kertas, pensil, mistar, dan gunting. Sebelum kita mulai percobaan, kita harus tahu dulu apa itu keliling lingkaran. Kita akan menentukan keliling lingkaran dengan percobaan. Ambil uang logam bernilai 1000, kita tandai salah satu titiknya dengan A. Kemudian kita menggelindingkan sebanyak 1 putaran penuh sehingga kembali ke titik A. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik A sehingga diperoleh panjang garis tersebut 75,4 mm. Dari percobaan tersebut kita dapat mengetahui keliling lingkaran adalah panjang lintasan yang dilalui dari titik A hingga ke titik A kembali sebanyak 1 putaran penuh. Selanjutnya, diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Bagaimana cara menentukan diameter pada uang logam 1000? Kita dapat menggambar uang logam 1000 pada kertas, kemudian menggunting kertas tersebut sehingga membentuk lingkaran yang sama dengan uang 1000. Kemudian kita lipat kertas tersebut menjadi dua sisi yang sama besar. Lipatan tersebut merupakan diameter lingkaran. Setelah diukur, panjang diameternya adalah 24 mm. Untuk percobaan berikutnya, kalian bisa mencoba bersama-sama di rumah. Selanjutnya, untuk koin 500, kita dapat menentukan kelilingnya dengan menggelindingkan dan mengukur panjang lintasannya dari titik A ke titik A kembali sehingga diperoleh kelilingnya 84,9 mm. Untuk diameternya, kita dapat menggambar pada kertas kemudian menggunting dan melipatnya. Maka diperoleh panjang 27 mm. Untuk koin 200, kita dapat mencari kelilingnya dengan cara sebelumnya, yaitu dengan menghitung panjang lintasannya sehingga diperoleh kelilingnya 78,6 mm. Untuk diameternya, kita dapat menggambar pada kertas, kemudian menggunting dan melipatnya, maka diperoleh diameter 25 mm. Selanjutnya, pada percobaan terakhir pada uang 100, untuk menentukan kelilingnya dengan cara menggelindingkan dan mengukurnya, mengukur panjang lintasannya dari titik A ke titik A kembali sehingga diperoleh keliling 72,3 mm. Begitu pula diameternya, kita dapat menggambar pada kertas, kemudian mengguntingnya dan melipatnya, maka diperoleh 23 mm. Setelah melakukan percobaan tadi, isilah hasilnya pada tabel yang ada. Mulai dari hasil percobaan uang 1000, 500, 200, dan 100. Maka diperoleh keliling per diameter. Keliling per diameternya tuh bisa dilihat.
Dari hasil perbandingan ini menghasilkan angka yang sama, yaitu 3,14. 3,14 ini merupakan nilai pi, yaitu perbandingan keliling per diameter. Jadi kita dapat rumus bahwa pi sama dengan keliling per diameter. Jadi nilai pi adalah 3,14 dengan pendekatannya adalah 22/7. Bagian terakhir, menemukan rumus luas lingkaran. Langkah-langkah untuk menentukan rumus luas lingkaran adalah yang pertama, kita gambar lingkaran menggunakan jangka. Kemudian kita buat 8 garis tengah sehingga lingkaran akan menjadi 16 juring yang sama besar. Kemudian kita beri warna. Kita potong dan kita atur secara siksak. Supaya lebih jelas, kita buat lagi lingkaran dengan 16 garis tengah sehingga lingkaran akan menjadi 32 juring yang sama besar. Kemudian kita beri warna, kita potong dan kita atur secara siksak. Sekarang coba perhatikan. Potongan juring ini membentuk bangun apa? Ya, bangun persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Sedangkan sisi yang satunya itu terbentuk dari susunan yang sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus luas lingkaran adalah pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali pi kali 2R atau pi kali R. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah pi kali R dan lebarnya adalah R. Maka luas lingkaran sama dengan pi kali R atau pi kali R pangkat 2. Jadi luas lingkaran adalah pi kali R pangkat 2. Siswa dan siswi sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang materi ini, silakan baca bahan ajar yang Ibu bagikan. Tugas untuk pertemuan ini, kerjakan LKPD lingkaran yang pertama dan yang kedua. Untuk pengumpulan disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan sekolah. Ingat, tetap semangat dan teruslah belajar. Sampai jumpa.